kita kan banyak hambatan-hambatan yang misalkan dari pembersihan kandang, dari penyakit. Tapi makin jatuh, makin semangat untuk berjuang. Pesan ke anak muda, jadi apabila makanya kita terus berjuang, selalu berjuang dan pantang menyerah. Jangan selalu berpikir usaha itu sangat susah dan harus memerlukan modal yang besar. Kita bisa mulai dengan modal yang sedikit, tapi pantang menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bro and sis. Nama saya Muhammad Irfan. Saya pemilik dari Puyuh Kutaraja ini, yang alamatnya di Desa Ketgut, Kecamatan Inginjaya, Kabupaten Aceh Besar. Profesi saya sebagai guru di SMK Negeri 1 Al-Mubarakiyah yang ada di Lambaru. Pertama saya mulai usaha ini, peternak ini dari hobi-hobi. Karena kan banyak orang sekarang hobi berternak burung, dari hobi lah menghasilkan inovasi dan hasil seperti ini. Saya banyaknya otodidak, biasanya kan lihat di YouTube atau tanya-tanya sama kawan, ada peternak-peternak, kawan-kawan yang ada peternak, saya tanya-tanya bagaimana caranya, dan lebih banyaknya lihat di YouTube atau searching di internet dengan modul-modul yang sudah ada, insyaallah. Saya dulu pesan bibitnya dari Medan, tapi karena seiring dengan waktu saya mulai pembibitan sendiri, walaupun jumlahnya masih sedikit, cuma 100 atau 300 per ekor. Itu untuk nambal sulam, jadi ada yang mati karena kapasitas kami yang banyak, jadi otomatis puyuh itu ada yang mati per hari. Jadi di mati puyuh itulah dengan pembibitan sendiri kita bisa nambal sulam puyuh-puyuh yang mati itu. Ini jumlah puyuhnya sekitar 2000 lebih puyuhnya, dengan kapasitas kandang 10 kali 4 meter. Sekarang kita sudah mulai pembibitan sendiri karena untuk nambal sulam yang mati-mati tadi itu, karena kan per hari dia ada yang mati 1 atau 2 hari, atau nanti seminggu sekali pasti ada yang mati 1 atau 2. Kalau saya kan umur 39 atau 40 hari insya Allah udah bisa panen, udah bisa bertelur. Setelah peneluran dari 0 hari itu kita pembesaran sampai umur 40 hari. Pakan petelur ada 304. Kalau pakan pembesaran kami kasihnya 511. Kalau pemberian pakannya sehari 2 kali, pagi sekali sama sore sekali. Kalau pembersihan kandang itu harus prioritas utama, karena kan kalau misalkan tidak ada pembersihan pasti otomatis akan lebih cepat kena virus atau penyakit-penyakitnya. Nah, karena kan ini hampir sama dengan, ini kan unggas. Unggas itu hampir sama dengan ayam, satu jenis dengan ayam. Jadi untuk penyakitnya pun akan lebih rentan apabila kandangnya tidak bersih. Kami kendalanya cuma pemasaran telur puyuhnya saja. Apabila dari Medan juga masuk, kalau misalkan telur puyuhnya membludak dari luar, otomatis harga telurnya semakin anjlok.
Alhamdulillah kami ada 3 cara pemasaran. Jadi pertama saya langsung ke tempat penjualannya, ke pasar-pasar. Yang kedua saya menggunakan marketplace. Yang ketiga saya pakai Facebook untuk penjualan secara online. Kalau telurnya per limping atau per papannya. Jadi satu papan itu isinya 100 butir telur puyuh. Jadi harganya 30.000. Kami ada yang pesan dari Sigli. Dulu pernah pembibitannya ada yang ambil dari Sigli. Kami kirim bibitnya ke Sigli. Tapi sekarang udah agak kurang orang pesan dari Sigli. Paling banyak di lokasi-lokasi daerah-daerah Aceh Besar ini aja. Alhamdulillah kalau untuk telur puyuh nggak terlalu dampak signifikan, karena telur puyuh ini udah termasuk makanan pokok, jadi tidak terlalu berdampak efek yang terlalu besar. Kalau untuk usaha puyuh, saya yakin potensinya masih besar, masih terbuka peluang yang besar kalau untuk wilayah Aceh. Sukanya kita kan banyak hambatan-hambatan yang misalkan dari pembersihan kandang, dari penyakit, tapi makin jatuh makin semangat untuk berjuang. Dukanya itulah kalau misalkan harganya turun, maka akan berdampak dari hasil penjualan puyuhnya. Harapan kedepannya, semoga ke depan dengan usaha ini lebih bermanfaat ke kami dan bermanfaat ke yang lainnya, dan peternak-peternak lain lebih bermanfaat ke peternakan. Pesan ke anak muda, jadi apabila makanya kita terus berjuang, jangan selalu berpikir, selalu berjuang dan pantang menyerah. Jangan selalu berpikir usaha itu sangat susah dan harus memerlukan modal yang besar. Kita bisa mulai dengan modal yang sedikit, tapi pantang menyerah. Kalau mau mampir di usaha saya, boleh ke Desa Cotgut, Kecamatan Ingin Jaya, atau boleh buka map, ada namanya Puyuh Kutaraja, atau boleh hubungi ke nomor 085260 484850 atas nama saya sendiri.